Jadi, berlangsungnya kegiatan produksi pisang ambyar dilakukan sesuai dengan keahlian tiap individu masing-masing. Rinciannya adalah sebagai berikut. Furkon bertugas untuk mengkoordinir serta mengawasi jalannya kegiatan produksi dan sebagai penanggung jawab umum. Ihsan dan Beni bertugas sebagai cutter atau bertanggung jawab dalam pemotongan pisang. Novi dan Fahni bertugas untuk mengolah bahan baku pisang ambyar menjadi bahan yang siap untuk digoreng. Aulia bertanggung jawab dalam penggorengan bahan mentah menjadi pisang ambyar yang siap untuk disajikan. Shirley dan Karin bertugas untuk memberi topping sekaligus bertanggung jawab dalam packaging atau untuk pengemasan produk. Rizky dan Rosita bertanggung jawab dalam keuangan dan kas perusahaan. Untuk bagian pemasaran sendiri, Uca dan Umi bertugas serta bertanggung jawab untuk mengatur mulai dari sistem pemesanan hingga penjadwalan untuk cash on delivery. Selain itu, kritik dan saran dari konsumen dapat disampaikan melalui Google Form yang telah disediakan atau dapat menghubungi kontak person secara langsung. Sedangkan untuk pengembangan produk hingga pembuatan video dilakukan secara bersama-sama dengan bantuan dari mahasiswa Universitas Permata Sakti. Setiap individu dalam kelompok bertanggung jawab dalam kegiatan masing-masing. Namun, kegiatan dilakukan secara bersama dan saling membantu satu sama lain. Indikator keberhasilan. Yang pertama, keberhasilan strategi introduction dengan antusiasme konsumen yang cenderung meningkat dapat dilihat dari grafik penjualan. Kedua, terpenuhinya target pasar sebanyak 40 box diproduksi pisang ambyar. Yang ketiga, adanya pembeli setia pisang ambyar yang rutin membeli produk pisang ambyar. Yang keempat, keberhasilan mekanisme produksi dan pemasaran yang semakin baik dilihat dari laba keberhasilan yang meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tentang sarana dan prasarana produk pisang ambyar. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Begitu pula pisang ambyar. Ada beberapa sarana yang digunakan dalam membuat produk ini. Sarana yang berbentuk alat antara lain teflon atau wajan, solet, pisau, piring, mangkuk, kompor dan gas, serok penggorengan, sutil atau serusuk, sarung tangan plastik, parutan keju, penjepit makanan, dan sendok. Sedangkan sarana yang berbentuk bahan antara lain pisang kepok, tepung terigu, tepung panir, vanili bubuk, air, susu kental manis, aneka topping, gula, garam, dan kemasan ambyar. Ada juga beberapa sarana lain yang digunakan seperti smartphone yang berfungsi sebagai alat komunikasi kepada konsumen melalui aplikasi Instagram dan WhatsApp. Karena ada pre-order dari hari Senin sampai Kamis.
Ada juga sarana berupa sepeda motor yang digunakan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Dan pembayaran bisa dilakukan dengan metode cash on delivery. Yang kedua adalah prasarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Untuk produk pisang ambyar, tempat produksinya berada di Perumahan Gria Asri, Potrobangsan, Magelang Utara. Berikut adalah contoh dari penggunaan sarana dan prasarana. Profit nyata produksi kelima dari perusahaan pisang ambyar. Saldo kas Rp530.900 dengan jumlah produksi 25 box dengan 20 box dengan harga Rp8.000 dan 5 box dengan harga Rp5.000. Hasil penjualan sejumlah Rp185.000 dengan biaya produksi Rp110.625, maka laba yang kami dapatkan adalah Rp74.375. Perkiraan proyeksi keuangan 3 tahun ke depan. Di sini terlihat ada produksi tahun pertama, kedua, dan ketiga. Untuk produksi tahun pertama itu kas awalnya ada 2.500.000 dengan jumlah produksi kita targetkan 1.500 box dengan hasil penjualan Rp7.500.000. Lalu biaya produksi Rp5.683.333, maka saldo kas menjadi Rp4.316.667. Selanjutnya untuk tahun kedua yaitu Rp4.316.667 dengan jumlah produksi 1.550 box, maka hasil penjualannya adalah Rp7.750.000 dengan biaya produksi Rp5.872.778, maka saldo kas yang ada pada tahun kedua yaitu Rp6.193.889. Nah, untuk produksi tahun ketiga yaitu kas awalnya Rp6.193.889 dengan jumlah produksi 1.550 box, maka hasil penjualannya menjadi Rp7.750.000 dengan biaya produksi Rp5.872.778, maka saldo kas untuk tahun ketiga yaitu Rp8.071.111. Dapat disimpulkan jumlah laba yang diterima pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp1.877.222. Mitra yang dibutuhkan dalam keberlanjutan usaha pisang ambyar. Di sini ada 2 mitra yang akan kami bahas. Yang pertama, mitra pembelian bahan utama produk pisang. Yang kedua, mitra pemasaran produk. Pada pembelian bahan utama produk pisang, tim kami membeli bahan tersebut melalui petani pisang dan pedagang pisang. Mitra pemasaran produk. Yang pertama ada jasa pesan antar atau sistem POD. Nah, sistem ini yang sekarang kami gunakan untuk memasarkan produk kami untuk sampai ke tangan konsumen.
Tim kami juga berencana untuk bermitra dengan jasa GrabFood atau GoFood agar produk kami dapat lebih dikenal luas oleh konsumen. Dan yang terakhir, tim kami juga berencana untuk bermitra dengan warung-warung terdekat